Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bersama pelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, muatan mata pelajaran IPA, PPKN, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk muatan mata pelajaran yang pertama, kita akan belajar IPA, materi tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dan generatif. Pada halaman 2-3 terdapat bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Pada bacaan tersebut, kita dapat mengetahui isi bacaan tersebut yang terdapat pada paragraf ketiga yang berbunyi bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Selanjutnya kita akan mengamati peta pemikiran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dapat dilihat dari peta pemikiran tersebut, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Berikut gambar bagian-bagian bunga yang perlu kalian ketahui. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui yang pertama yaitu proses penyerbukan, yaitu proses bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain beda tumbuhan tapi masih satu jenis. Yang keempat yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik lain yang masih satu jenis dengan bunga beda varietas. Anak-anak dapat mengamati dari gambar yang ditampilkan ibu. Proses selanjutnya yaitu pembuahan atau fertilisasi adalah proses setelah penyerbukan. Serbuk sari melepas sel sperma ke bakal biji dan melebur dengan sel telur. Pembuahan akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio, selanjutnya berkembang menjadi bakal biji dan tumbuh menjadi biji. Itu gambarnya skema pembuahan atau fertilisasi dapat diamati dari gambar yang disajikan ibu. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu secara vegetatif. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif,
juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ada pada buku tema kalian pada halaman 33. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Untuk yang alami, berkembang biak dengan cara spora. Contohnya lumut, paku-pakuan seperti jamur, dan jamur bukan tumbuh-tumbuhan paku-pakuan yang hidup menempel pada suatu tanaman. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua yaitu tunas. Caranya dengan cara tunas biasa, tunas daun, dan tunas akar. Untuk tunas biasa yaitu tunas dari tumbuhan induk, yaitu batang menjadi tumbuhan baru. Contohnya pisang, bambu, dan tanaman tebu. Kemudian untuk tunas daun yaitu tunas yang tumbuh dari daun. Contohnya tanaman cocor bebek, kaktus, dan begonia. Yang ketiga yaitu cara tunas akar. Pengertiannya tunas tumbuh dari akar. Contohnya tanaman sukun dan cemara. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga yaitu melalui umbi. Caranya ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar pengertiannya yaitu akar dalam tanah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, tidak memiliki mata tunas. Contohnya pada tanaman wortel, singkong, lobak, bengkoang, dan umbi dahlia. Semuanya ada dalam akar. Yang kedua, umbi batang. Pengertiannya yaitu batang dalam tanah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang membedakan kalau umbi akar tidak memiliki mata tunas, kalau umbi batang memiliki mata tunas. Contohnya yaitu kentang, ubi jalar atau rambat, umbi tulip, gembili, dan gandum. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis yaitu pelepah daun yang bertumpuk dan berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah. Perkembangan vegetatif alami yang ketiga yaitu rizoma. Caranya yaitu dengan akar tinggal, rizoma atau rimpang. Pengertian batang yang tertanam dan tumbuh dalam tanah. Contohnya tanaman jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, temu kunci, bonggol, akar bunga, tasbih, atau kana. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima yaitu stolon. Caranya yaitu geragi atau stolon, pengertiannya batang yang menjalar di atas atau di dalam tanah. Contohnya stroberi, arbei, rumput teki, peganggang atau daun kaki kuda, dan semanggi atau paku air. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Tujuannya untuk mempercepat waktu panen, kemudian untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Cara yang pertama yaitu stek. Pengertiannya memotong bagian tumbuhan lalu menanamnya. Macamnya bisa menggunakan batang ataupun daun. Contohnya yang menggunakan batang yaitu singkong, tanaman tebu, teh, dan tanaman mawar. Yang menggunakan daun contohnya yaitu cocor bebek, begonia, dan wijaya kusuma. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu dengan cara cangkok. Pengertiannya membuat bagian batang yang berkambium menjadi berakar dengan cara membersihkannya sepanjang 5-7 cm, kemudian memberikan media tanam seperti sabut kelapa ataupun tanah yang ditutup dan ditunggu beberapa saat, lalu diberikan perawatan sehingga tumbuhlah akar. Macamnya batang, contohnya tanaman mangga, jeruk, dan rambutan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu merunduk. Pengertiannya, sebagian cabang dibenamkan ke dalam tanah. Contohnya tanaman apel, stroberi, dan melati. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya yaitu kultur jaringan. Pengertian, menanam jaringan di tempat dan media khusus. Contohnya wortel, pisang, dan anggrek. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya yaitu menempel atau okulasi. Pengertiannya,
menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang pohon tanaman lain. Contohnya pada tanaman mawar, belimbing, dan mangga. Contoh vegetatif buatan selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten. Pengertiannya, menyambung dua tanaman yang berbeda tapi sejenis. Contohnya, tanaman durian, kopi, bunga kembang sepatu. Untuk tugas IPA, yaitu anak-anak silahkan mengamati tanaman di sekitar tempat tinggal kalian. Buatlah tabel yang menyertakan nama tanaman, jenis perkembangbiakan, cara perkembangbiakan, dan manfaat tanaman tersebut. Amatilah minimal 10 jenis tanaman yang ada di sekitarmu. Boleh lebih, semakin banyak, semakin variatif, semakin bagus. Masih ingatkah kalian sila-sila Pancasila? Pada pembelajaran 2 halaman 23 sampai 26 dijelaskan tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan menghormati kepada agama dan kepercayaan lain, serta kerukunan antar umat beragama merupakan penerapan nilai-nilai sila Pancasila, yaitu sila ke-1. Kemudian, dalam menjalankan kehidupan bersosial, kita harus menerapkan sila-sila Pancasila, yaitu sila ke-2, dengan tujuan kita dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis. Contoh penerapan sila kedua Pancasila yaitu sikap solidaritas kita antar sesama manusia, menghargai hak asasi manusia, perdamaian, kemudian peduli dengan keadaan orang lain. Untuk tugas PPKN yaitu lakukan wawancara dengan anggota keluargamu tentang contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan tempat tinggalmu. Tulislah hasil wawancara kalian pada buku tulis. Tulis informasi yang kalian dapat, yaitu waktu dan tempat wawancara, siapa yang diwawancarai, hasil wawancara, dan yang terakhir bagaimana pendapat kalian dari wawancara yang telah kalian lakukan. Untuk materi selanjutnya yaitu SPDP. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, kamu bisa menggunakan lilin ataupun plastisin. Kamu juga dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan atau sudah diterangkan pada buku kalian halaman 29. Berikut ini video cara pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Simaklah baik-baik untuk mempermudah kalian jika kalian mendapat tugas untuk membuat patung Nusantara dari tanah liat ataupun dari bahan plastisin.
Untuk tugas seni budaya yaitu buatlah satu patung Nusantara dari bahan tanah liat, plastisin ataupun adonan plastisin. Tulislah langkah-langkah pembuatan patung tersebut. Foto, proses dan hasil patung Nusantara yang kalian buat. Kemudian tempel pada buku kalian. Alhamdulillah belajar tematik hari ini sudah selesai. Semoga memberikan manfaat bagi anak-anak. Sekian dari Bu Nisa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.